Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu ma qadira khalaiki qabla ayahluqa samawati wal ardo bi khamsina alfasanah. Yang artinya sebagai berikut: Allah sudah mencatatkan takdir ataupun nasib makhluk ciptaannya sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat daripada hadis ini, maka kita paham gitu kan, ketika kemudian kita mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan bahwasanya agar kita jangan terlalu bersedih terhadap apa yang luput gitu kan, yang lepas daripada kita, dan kemudian kita jangan terlalu bergembira terhadap apa yang kita dapetin, karena semua itu sebetulnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, ini memang firman Allah Subhanahu wa taala pun, kalau kita lihat hadis tadi ya, konstruksi hadis tadi, makanya kita bisa paham terhadap bisa memahami kemudian firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tadi, yang memang kemudian nggak perlulah kita terlalu bersedih terhadap apa yang kemudian lepas, yang luput dari kita, dan juga nggak perlu kita terlalu bergembira terhadap yang kita dapatkan, karena memang itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan itu pun nyambung juga ya, ketika kita kemudian memang dilarang ya, ketika sesuatu kejadian itu menimpa kita nggak boleh kemudian mengucapkan kalau, seandainya, karena kaza wa kaza, seandainya, lau ana fa'altu karena kaza wa kaza, seandainya aku tadi melakukan ini, melakukan itu, maka ini nggak akan terjadi, itu pun nggak akan terjadi. Walakin kul qadarullah, tapi katakanlah ini adalah takdirnya Allah, wa masya'a fa'al, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan disambung lagi kalau tadi kalimat di sini ya, lau fa inalau taftahu amala setan, dan kata lau, kata seandainya itu akan membuka peluang setan kemudian untuk menggoda kita, mempengaruhi akal pikiran kita. Nah teman-teman, ini nyambung semua nih hadis ini dengan hadis yang saya sebutkan pertama tadi ya, karena memang pada dasarnya semuanya juga sudah dituliskan ya, naskah pokok takdir kita ya. Di situ ada ajal kita, usia kita gitu kan, usia kita sampai kapan gitu kan, kemudian jodoh kita siapa, dan juga bahkan rezeki kita pun seberapa gitu kan. Yang jelas rezeki kita ketika, karena memang sudah dituliskan takdirnya, artinya memang antara rezeki kita sudah dijamin ya, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat kemudian salah seorang ulama besar Islam ya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika mendengar, melihat hadis ini, kemudian beliau meresponnya dengan menjelaskan bahwasanya dengan melihat hadis tersebut gitu kan, sudah seharusnya ya kita semua, menurut Ibnu Taimiyah, kita semua untuk fokus terhadap segala perintah daripada Allah, menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangannya. Karena yang lainnya memang sudah ditetapkan, dan ajal serta rezeki pun yang merupakan bagian dari takdir itu sudah ditentukan. Artinya rezeki kita sudah dijamin ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengundang kita, yang membawa kita ke alam, ke dunia ini dari alam roh. Artinya memang sudah dijamin, karena memang sudah dituliskan menurut Ibnu Taimiyah gitu kan,
selama ajal kita masih itu kan, di situ juga rezeki kita masih gitu kan. Kalaupun kemudian ada satu jalan daripada rezeki kita tertutup gitu kan, maka akan ada jalan lain yang dibukakan Allah untuk mengganti rezeki kita yang tertutup tadi. Jadi memang selama ajal kita masih ada, rezeki kita pun masih akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas kita ya sebetulnya fokus tugas utama kita di muka bumi ini adalah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya itu kan. Karena memang antara makhluk manusia dan jin ini diberi free will ya, kehendak bebas gitu kan. Sementara semuanya sudah ditentukan, sudah dituliskan takdirnya, tapi kemudian dia diberi kehendak bebas gitu kan, free will, kebebasan. Apakah dia akan memilih taat pada Allah Subhanahu wa taala ataupun kemudian memilih menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman, jadi memang semoga ini ilmunya agak-agak dalam gitu kan, tapi semoga kita bisa memahami gitu kan. Jangan sampai kemudian wah ini kalau seandainya saya gitu kan, seandainya saya kemarin nggak pergi ke sana mungkin ayam saya nggak hilang gitu kan. Kalau seandainya saya nggak menikah sama dia gitu kan, mungkin nggak akan jadi seperti ini kehidupan saya kan. Itu kalimat-kalimat yang harus kita hindari karena sesungguhnya segalanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di hadis juga dianjurkan kita ketika mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti itu, yang kita ucapkan pertama kali adalah qadarullah, ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa masya fa'al, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, oke teman-teman, itu aja obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Karena memang di saat ini, di zaman sekarang ini, memang ketika media sosial merupakan bagian kehidupan tiap individu, tiap orang ya. Bahkan konten-konten daripada media sosial itu sudah menembus setiap tempat, tiap jengkal tempat di muka bumi ini gitu kan. Bahkan teman-teman di dalam rumah pun juga ketika megang media sosial juga bisa melihat sampai yang ada di Amerika, di Eropa, yang mana kemudian banyak konten yang sebetulnya nggak cocok dengan budaya, etika gitu kan, dan keyakinan serta agama yang dipeluk orang-orang di negeri kita ini. Oleh karena itu saya selalu berusaha untuk kemudian bikin konten-konten, berusaha menyebarkan kebaikan gitu kan, berusaha untuk saling berwasiat dalam kebenaran gitu kan, dan berusaha mencegah orang-orang untuk melakukan kemungkaran walaupun sekedar lewat lisan ya. Itu yang bisa kita lakukan karena memang kita diperintahkan untuk kemudian saling berwasiat dalam kebenaran dan juga berwasiat untuk meninggalkan menjauhi ataupun mencegah kemungkaran. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.